Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 9 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13 dengan perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan dalam hal ini saya hanya akan membacakan ayat 5, ayat yang ke-7 dan ke-8 yang saya bacakan demikian bunyinya. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, rasa kagum Petrus dan kawan-kawan, juga keramahan yang ditunjukkan Petrus dengan menawarkan kemah 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia di dalam nas ini adalah kekaguman yang wajar, di mana pada ayat yang ketiga diceritakan dalam perikop ini bahwa jubah Yesus berubah menjadi berkilauan penuh dengan kemuliaan. Demikian pula dengan kemunculan Musa dan Elia yang merupakan tokoh besar dalam sejarah Israel. Tentu saja kekaguman ini ditunjukkan oleh Petrus dan kawan-kawan. Tapi yang menarik dari nas ini adalah bahwa tawaran Petrus dan kawan-kawan untuk mendirikan kemah untuk 3 orang hebat ini di dalam nas ini tidak ada kelanjutannya. Tidak juga jawabannya ya, tapi juga tidak jawabannya tidak. Melainkan jawabannya atau ayat selanjutnya berbicara mengenai di mana ada suara yang terdengar dengan mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah ia." Dan secara khusus pada ayat yang ke-8, 2 tokoh besar dari Perjanjian Lama, tokoh sejarah Israel, Musa dan Elia tidak kelihatan lagi, dan yang hanya kelihatan adalah Yesus bersama dengan mereka. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, dari nas ini saya membuat satu kesimpulan penting bagi kita pada hari ini, bahwa dalam proses pertumbuhan iman, rasa kagum, rasa takjub terhadap apa yang ada dalam lingkup keagamaan, dalam lingkup peribadatan, itu boleh-boleh saja. Tapi kita tidak boleh berhenti hanya pada rasa kagum saja, rasa takjub saja. Sebab kalau hanya berhenti pada rasa kagum saja, kita tidak akan pernah dapat bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Oleh karena itu, rasa kagum kita terhadap peribadatan, terhadap keagamaan yang kita jalankan harus bermuara pada sikap iman. Sebagaimana pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Siapa dia yang kita dengarkan? Itu ditegaskan pada ayat yang ke-8, Yesus. Jadi kita mesti taat, mesti mendengarkan firman, patuh pada ajarannya, ajaran Yesus Kristus. Di sanalah titik kita benar-benar dapat bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Pesan bagi kita pada hari ini bersama dengan nas ini Bapak Ibu sekalian adalah salah satu tren bergereja, beribadah atau beragama apakah sebutannya pada saat ini adalah adanya kekaguman terhadap sesuatu berkenaan dengan peribadatan. Ada yang kagum dengan gerejanya atau bangunannya, ada yang kagum dengan liturginya, ada yang kagum dengan pengkhotbahnya yang lucu, yang bisa membuat kita tertawa pada saat membawa firman. Ada yang kagum dengan isi khotbahnya yang tajam, yang penuh dengan nasihat. Ada yang kagum dengan penyanyi rohaninya, karena pada saat dinyanyikan sebuah lagu yang benar-benar menyentuh hati kita, kita suka dengan hal-hal tersebut. Dan sekali lagi,
itu sah-sah saja, wajar-wajar saja, boleh-boleh saja, bahkan anggap saja itu menjadi stimulan bagi kita untuk dapat bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Tapi pesan selanjutnya tentu tidak boleh ditinggalkan pada ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-8. Kekaguman itu harus bermuara pada inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Siapa dia itu? Yaitu Yesus Kristus. Jadi hidup kita mesti bermuara pada ketaatan, pada bagaimana kita bersedia, taat dan setia pada firman Tuhan, pada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu sidang jemaat sekalian, saya mengajak kita pada hari ini, kalau kagum gedungnya, boleh-boleh saja, tetapi jangan lupa sembahyang, masuk ke dalam gedung itu, gedung gereja itu pada hari Minggu. Usahakanlah sebisa mungkin, meski mungkin ada banyak kesibukan atau sesekali kita tidak bisa datang ke gereja, tapi usahakanlah kalau kagum dengan bangunannya, masuklah untuk beribadah di dalam gedung tersebut. Saya juga tidak ingin mendengar, mungkin ada yang mengatakan, gak usah sembayang, Pak usah sembayang, dia usah sembayang, yang penting kan perbuatan baik. Nah ini adalah logika yang sesat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena satu perbuatan baik, tapi kemudian dengan menyalahkan perbuatan baik yang lainnya, ini tidak akan membuat kita benar. Beribadah, sembahyang ke gereja itu juga adalah perbuatan menyembah Tuhan. Jadi kita beribadah itu juga perbuatan menyembah Tuhan. Kita menyerahkan kolekte, perbuatan bersyukur. Kita bersama-sama dengan majelis jemaat, kita bekerja di gereja, kita melayani, itu perbuatan. Jadi jangan katakan, oh aku nggak apa-apa, nggak pernah ke gereja, yang penting perbuatan baik. Bagaimana mungkin satu perbuatan dianggap lebih benar daripada perbuatan yang lainnya? Nah itu sebisa mungkin ayo beribadah ke gereja. Yang selanjutnya, kita kagum dengan pengkhotbahnya. Oh ini ganteng, oh ini karena dia dulu artis, oh ini karena dia lucu. Oke saja. Tetapi bersama dengan nas ini jangan lupa bahwa muara dari kekaguman adalah ketaatan pada Tuhan. Kita kagum dengan pengkhotbahnya, tapi juga kita harus pakai apa yang telah disampaikan, ajaran apa yang telah disampaikan. Kita taat, kita setia dengan ajaran tersebut. Jangan hanya suka dengan pengkhotbahnya karena ganteng, karena cantik, karena dia artis, pandai menyanyi. Jadi kita juga harus apa isi khotbahnya yang kemudian membawa kita pada ketaatan. Terakhir dari nas ini Bapak Ibu sekalian, ada penyanyi lagu rohani cantik juga, viral, di mana-mana di YouTube banyak, begitu kita suka, kita tersentuh mendengar lagu-lagunya. Tetapi jangan lupa, jangan sampai pada saat mendengar lagunya kita tersentuh, tapi setelah hilang lagunya kembali lagi kita menjadi hantu di dalam kehidupan kita. Nah itu juga menjadi problem. Lagunya tersentuh dan biarlah itu menjadi stimulan bagi kita untuk semakin taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kagum boleh, tetapi harus bermuara pada ketaatan. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa untuk memulai hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kehidupan kami masing-masing. Hari ini kami siap memulai hari. Tuhan, beri kekuatan bagi kami. Beri hikmat-Mu untuk setiap langkah kehidupan kami. Beri hati yang teguh dan tabah. Beri semangat berjuang dan pantang menyerah. Beri kerendahan hati untuk terus mau belajar. Pimpin jejak langkah kami menuju kebaikan yang Engkau berkenan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.